Serius? Sudah makan siang semua? Sudah. Yang belum? Yang belum? Oke, ini materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, di mana kalian dengan materi ini harus paham apa itu karakter seorang pemimpin atau orang-orang yang hidup di organisasi. Ya. Oke, ini dia membangun karakter seorang pemimpin atau karakter building karakter building, membangun karakter. Ingat, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Apa artinya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap diri kamu, kul itu setiap diri kamu, ra'in itu pemimpin. Ya, setiap diri kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulin, dan setiap diri kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, atau ayati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Ada pemimpin di rumah tangga, berarti ditanyanya tentang rumah tangganya. OSIS berarti diminta pertanggungjawaban tentang OSISnya. Jangan sepelekan. Ketika Anda diangkat sebagai pengurus OSIS, Anda diangkat sebagai ketua OSIS, jangan dikira lepas tanggung jawab. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda pimpin. Gitu. Di kelas dimanapun, makanya setiap diri adalah pemimpin buat dirinya sendiri. Ya, salah satu contoh tadi, berarti dia belum mampu memimpin diri sendiri. Dia tidak paham harus ada di mana saat ini. Makanya diminta pertanggungjawabannya sama saya. Kamu dari mana? Kenapa? Semuanya itu. Ya, oke? Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita senam otak dulu. Oke, siap semua?
latihan dasar kepemimpinan desa. Sama, saya juga dulu pernah merasakan. Saya tambahkan dulu bimbing juga. Ini masa-masa saya juga juga. Ketika saya mau jadi OSIS juga sama. Mana di antara ini saya? Ini. Masa saya dulu mau jadi pengurus OSIS di LDKS ya. Bagaimana merasakan mendapatkan materi di malam hari sampai larut malam ya. Kemudian kita ini kenapa harus seperti itu? Mau digodok menjadi seorang pemimpin. Jangan merasa lelah. Jangan merasa lelah. Gitu ya. Apa ngantuk? Enggak. Kita senang. Ya. Ya, itu sampai kita kerja kelompok dan lain sebagainya untuk kebersamaan dalam hari. Ya. Terus kemudian nah, sampai akhirnya saya jadi ratu dan raja LDKS. Ya. Kenapa? Kok dikasih hadiahnya hanya kalung wortel dan tutup botol dan masalah? Ya, itu hanya simbolis saja. Mau itu wortel, mau itu tutup botol, mau itu apa, itu tidak masalah. Tapi suatu kebanggaan diri kita punya prestasi. Jangan melihat nilai daripada hadiahnya. Itu. Ketika kita hanya berujung pada materi, ketika apa-apa kita melihatnya materi, maka hidup kita menjadi cewek materi. Ya. Oh, nih berangkat dengan truk, coba. Kita berangkat dari Jakarta ke Megamendung Bogor menggunakan mobil truk. Gitu. Kalau dilihat sengsara, tapi enjoy, asik, karena kita bersama. Inilah organisasi, asiknya karena kita bersama. Ya, kalau dulu aku masih duduk di sini, ya. Sekarang kalau jadi kepala sekolah dulu kepala sekolah saya, sekarang saya jadi kepala. Ya. Ya. So, bagaimana latihan baris berbaris? Untuk apa sih latihan baris berbaris di apa hubungannya dengan organisasi? Apa hubungannya dengan organisasi? Ingat, dalam berbaris itu ada kedisiplinan. Tidak semata-mata apa bisa kelihatan kompak kalau nggak disiplin? Harus tetap satu hitungan semua, makanya bisa jadi kompak. Sama. Jadi ketika sekarang kalian mengalami, saya pun mengalami. Bukan asal ngomong doang, tidak. Ngomong aja gitu. Tidak. Kami semua juga mengalami seperti itu. Dan alhamdulillah dari suatu pengalaman. Kalau dulu saya bimbing baris berbaris, sekarang saya harus bisa bimbing baris. Ya. Nih, ada malam kebersamaan. Bagaimana biasanya di malam terakhir itu ada malam kebersamaan, kita bakar jagung ya, bersama-sama sambil nyanyi-nyanyi, gitar-gitaran dan sebagainya, asik di situ. Ya, ini LDK. Kemarin saya ke Pak Habib juga, nginep nggak Pak? Enggak Pak. Ya, jadi asiknya malam kebersamaan. Setelah kita digojok, setelah kita dibina berhari-hari, ya 3 hari kan? 3 hari berarti 2 malam, 3 hari 2 malam biasa. Kita nyewa villa di Megamendung Bogor, di puncak, ya. So, di sini ada kebersamaan. Nanti hubungannya apa sih yang saya bilang? Ya nanti. Ya. Bagaimana ini apel penutupan? Jadi yang namanya kegiatan itu harus ada apel. Apel pagi, apel petang, apel pagi, apel petang, apel pagi, apel petang.
Jadi apa yang akan dibahas hari ini dibahas di rapel seperti ini, ya. Ama, kenapa kok baru nggak pada pakai kerudung? Ya kan SMK, ya, bukan bukan. Bahkan ini apa? Ya, ini orang Kristen Katolik. Ya. Kemudian mana? Ada Protestan, ada banyak macam. Agama kami beda-beda, tapi bersatu. Ya. Oke, seperti apakah pemimpin itu pemimpin seperti apakah kalian? Kayak ini nggak bisa diputar lagi ya? Nggak bisa Pak? Mau bunuh burungnya atau bikin burung mau bernyanyi atau tunggu sampai dia mau bernyanyi? Jawaban Anda apa? Sudah? Sudah. Nomor 1 sudah terjawab? Oke? Oke? Jangan dihapus. Ingat, pelajaran saya tidak ada yang sudah terlihat. Ya. Bagi feedback enggak ada. Oke? Siap? Sudah ditulis semua? Bunuh burungnya. Jawabannya kalau bunuh burungnya, bikin burung mau bernyanyi, tunggu sampai dia mau bernyanyi. Ada 3 pilihan. Oh, yang mana? Oh, tulis semuanya. Suruh pilih salah satu. Ayo pilih salah satu. Oh, tulis semuanya. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kita lihat bersama.
Oke. Tipe yang mana Anda? Tipe yang pertama. Tipe Soekarno, cung. Siapa yang tadi pilih bunuh? Cung. Jujur. Ayo. Siapa? Gak ada. Berarti gak ada yang tegas ini ya. Yang pilih tipe kedua seperti B.J. Habibie, biasa-biasa saja tapi terdik. Cung. Cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tulis di review 21 memilih tipe 2. Itu notulen. Ya. Yang tipe 3, tipenya Gus Dur, cung. Tipenya Muhammad Hatta, cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. Jadi pertama, berarti tidak ada yang tipenya seperti Soekarno. Maju. Ya. Yang kedua, tipe B.J. Habibie. Yang ini biasa-biasa aja. Secara tampang biasa-biasa, tapi cerdik cerdas. Dia punya taktik yang luar biasa. Ya. Atau mungkin yang ketiga Muhammad Hatta yang penuh bijaksana dan sebagainya. Gus Dur, ya. Tuh. Semangat yang jelas. Ketiga-tiganya kita perlukan. Jadi seorang pemimpin ketiga-tiganya kita perlukan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Gitu. Artinya kita tipe pemimpin yang seperti apa? Gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, kita ketemu jawabannya pemimpin seperti apa kalian? Tulis di bawahnya tadi. Ya. Aku tipe pemimpin seperti Soekarno. Aku tipe pemimpin seperti Habibie. Aku tipe pemimpin seperti Gus Dur atau Muhammad Hatta. Gitu. Oke, yang berikutnya. Apakah kamu layak jadi pemimpin? Nah, satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Apakah kamu layak jadi pemimpin? Kita lihat. 1, 2, 3. Siap. Tulis ya pilihan kamu. Jawabannya saja. Berapa jumlah nilainya? 90. Hitung. Nah? Udah?
Mbak Netulen, kita dicatat berapa orang yang memiliki sudah kembalikan ke tempat ke temannya masing-masing. Udah dinilai udah semua? Udah dinilai semua? Udah dinilai semua? Oke, udah dinilai semua. Berapa orang yang nilainya 90 sampai 120? Cung. 90 sampai 120. Berarti 90, 100, 110, 120. Cung. Cung yang tinggi. Cung yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, berarti 7 orang ini memiliki kemampuan seorang eksekutif. Kamu sangat handal dalam mengambil keputusan yang baik untuk semua pihak. Tepuk tangan. Lalu, yang berikutnya. Siapa yang punya total nilai 40 sampai 80, Cung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 40 sampai 80. Berarti kamu memiliki kemampuan rata-rata. Kamu perlu belajar dan pengalaman lagi untuk bisa membuat keputusan yang baik. Oke? Oke? Perlu belajar lagi, ya. Perlu belajar lagi dan memerlukan banyak pengalaman. Nanti lihat kamu tepat mau jadi pengurus OSIS, ya. Karena ini kamu akan dapat pengalaman di sini. Oke? Oke. Selanjutnya. Oke, siapa yang 0 sampai 30? Cung. 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 Ayo. Cuma 1. Cuma 1. Berapa, Mbak? 1 tambah berapa orang tadi? 20? Hah? 7 tambah 22, 29. Tambah 1. Berarti 30. Betul ini 30 orang? Betul ini 30 orang? Hah? Ada yang belum ngacung. Berarti ada yang belum ngacung. Siapa yang belum ngacung? Cung. Kenapa nggak ngacung? Hah? Kenapa? 33. Berapa orang? 23. Berarti 2 orang yang belum ngacung. Yang belum ngacung 2 orang. 1 orang lagi siapa tuh? Mana? Lupa dia. Kalau hilang 1 kamu gimana ini? Kalau pesertanya. Oke? Ya. Jangan diunak-unak. Oh, enggak ya. Santai aja. Ya. Artinya apa? Yang 0 sampai 30 ini kamu hanyalah pegawai biasa. Kamu lebih suka bermain aman dan tidak berani mengambil peran yang beresiko. Wah siun itu. Takut dan takut. Itu biasanya, ya. Oke. Takut dan takut. Karakter apa yang harus Karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nih, ayo mulai materi. Tadi udah tesnya udah. Ya, tesnya udah. Sekarang, sebenarnya karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kita tidak harus menjadi orang kaya, tidak. Tetapi kita itu tipe seperti apa? Ya jadilah kita pemimpin yang seperti apa? Kan gitu ya? Oke. Kita harus orangnya disiplin, orang ini harus tadi tipe 3 pemimpin itu ya baik semuanya. Ada yang bijaksana, ada yang gagah perkasa, ada yang ini semuanya baik. Ya tapi kita mau tipe yang mana? Ya. Ini karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin itu apa sih? Dengarkan.
Ini setidaknya karakter yang harus dimiliki. Yang pertama integritas. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga tangguh. Yang keempat selalu ingin belajar. Yang kelima positive thinking. Jangan curiga saja sama orang itu ya. Harus dari pemimpin itu harus positif thinking. Kalau mau mati berdiri. Anak buahnya ngobrol, ngomongin saya, udah mati berdiri begitu ya. Oke, karakter yang harus dimiliki oleh kalian semua calon-calon pemimpin. Ya. Yang pertama integritas. Apa sih itu integritas? Ya. Integritas bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Dengan tingkah lakunya. Berarti jujur. Pemimpin itu harus jujur. Apa yang dia katakan ya itulah apa adanya. Ya. Jangan bicara bikin program. Misalnya nanti ketua OSIS bikin program. Kita harus sholat duha jam 7.00. Pemimpinnya datang jam 7:01. Konsisten nggak? Konsisten nggak? Jadi di sini letaknya. Ketika kita berkata itu ya kita harus begitu. Itu namanya pemimpin yang mempunyai integritas. Kemudian apa yang ada di aturan, yang ada di organisasinya, di lembaganya atau di perusahaannya itu harus dia lakukan. Jangan sampai malah pemimpinnya sendiri yang berat. Ya di situ namanya pemimpin itu punya integritas. Dia sendiri begitu kok. Ya. Ya akhirnya dilecehkan sama bawahan. Iya, karena gitu ya. Apalagi bawahnya tapi kebol. Ya. Saya salut ini, yang satu berani luar biasa. Walaupun dia perempuan tapi berani. Kalau salah ya salah. Ini orangnya. Kalau benar ya benar gitu. Kalau saya begitu, mau dia presiden mau apa saya salah. Enak aja seperti itu ya. Integritas. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang berintegritas itu seperti apa sih? Orang-orang yang mempunyai integritas tinggi, yang pertama yaitu memiliki sikap jujur, tulus dan dapat dipercaya. Ini orang-orang yang mempunyai integritas. Ya, jujur. Tadi sesuai apa yang dikatakan sesuai dengan apa adanya. Ya. Terus kemudian bertindak transparan dan konsisten. Terbuka, nggak pernah sudut salindung, nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Transparansi. Jadi adanya begini, mau bagaimana? Adanya begini, mau bagaimana? Jangan bilang aku nggak dapat apa-apa, tapi ternyata kaya raya. Dari mana? Gitu. Ya. Terus kemudian menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ini soalnya integritasnya tinggi seperti itu. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Mbak Susi, tolong ambilin aqua botol di ruangan saya. Ya. Kemudian yang berikutnya bertanggung jawab atas hasil. Apapun hasilnya bertanggung jawab. Jangan sampai gini nanti ya. Ketua OSIS, siapa calon ini ya? Ketua OSIS nanti udah bekerja, hasilnya jelek. Ditanya sama pembina OSISnya, gimana nih kamu? Kok begini jadinya? Itu tupak si anu. Namanya tidak tanggung. Dia melepas. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Ketika ditanya, kamu boleh? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa mengkondisikan anak buah saya.
Jadi saya tidak menyalahkan anak itu. Jadi harus tahu jawab atas hasil kerja. Hasil kerja seperti apa? Makanya harus bisa mengkondisikan, harus bisa memimpin. Itu tadi, ketika pemimpin itu mempunyai integritas tinggi, maka insya Allah anggotanya itu siap untuk maju bersama-sama, untuk maju bersama. Kemudian yang berikutnya memiliki sikap objektif. Terima kasih. Memiliki sikap objektif, bukan subjektif. Gimana sih objektif? Tidak pilih kasih. Oh, aku karena suka sama dia mah apa saja benar. Nggak jadi. Kalau pemimpin seperti itu nggak jadi. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai nanti kamu jadi pemimpin punya pacar di antara ini nggak jadi. Nah, pasti nanti subjektif, nggak objektif. Nah, nih harus objektif. Objeknya bukan subjeknya. Subjek itu pelakunya, tapi objeknya yang dinilai. Kalau saya benci sama si Nita misalnya, ya, apapun yang dilakukan salah. Itu berarti subjektif, objektif. Orang kerjanya udah bagus banget. Salah. Enggak, ya. Berarti subjektif. Bagaimana hasilnya bagus ya bagus. Siapa aja dia yang bagus ya bagus. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Tidak memiliki ya. Jangan sampai ngelihat ini apa namanya. Apapun ya. Walaupun dia seekor ayam keluar dari dubur ayam bulat keras, ya ambil orang dia telur ya. Tapi walaupun dia keluar dari dubur seorang raja kuning benyek, ya buang walaupun dia raja. Artinya apa? Ya kotoran walaupun dia seorang raja. Jangan mentang-mentang dia seorang raja keluar dari dubur seorang raja wangi banget. Nah, karena dia raja. Tapi karena dia ayam, walaupun dia bentuknya bulat, keras, ayam apa? Nggak begitu. Ya. Jadi yang benar-benar, yang salah. Jangan subjektif. Jadi pemimpin jangan subjektif, harus objektif. Kamu salah ya salah. Jangan mentang-mentang begini. Wah, ini orang berdua ini pemilik madrasah. Takut gua, ya bener aja, nggak bisa begitu. Ya salah. Datang telat ya datang telat, mohon maaf. Gitu. Ya, benar ya benar. Ini namanya objektif. Itu, paham? Ini ciri-ciri orang yang berintegritas. Contoh integritas, jujur dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah, diberi kepercayaan ya. Jujur dapat dipercaya. Ini jadi pengurus OSIS malah, pakaian saja kayak apa tahu. Yang namanya pakaian OSIS itu harus pakai dasi, bajunya dimasukkan, pakai sepatu. Ini pengurus OSISnya malah nggak pernah pakai dasi. Amanah nggak? Amanah nggak? Ya. Saya diberi tugas untuk menjadi seksi keagamaan. Orang urus. Sholat duha, mana ini seksi keagamaannya? Belum datang Pak. Jaroh, mana ini seksi keagamaan? Belum datang Pak. Tanggung jawab apa? Aman apa enggak? Bisa dipercaya apa enggak? Jangan sampai seperti ini. Ya. Jangan sampai seperti ini. Oke. Terus kemudian
bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. Itu tadi bertanggung jawab apa yang kita kerjakan, mau salah mau benar kita harus tanggung jawab. Artikan, gak mentang-mentang saya tuh berani, ya salah aja, akuin aja saya salah gitu. Gitu. Kalau benar ya benar, kalau salah, oh ya aku maafin salah. Sorry guys, sorry. Tuh, tanggung jawab. Terus kalau salah harus gimana? Nanti siap untuk membenar, untuk menjadi benar, untuk membetulkan. Namanya tanggung jawab. Ya, nanti ada yang jadi sekretaris. Ini proposal dicoret-coret sama Pak Kodok habis. Majik dulu, capek. Nggak mau benerin, nanti tidak tanggung jawab. Oh, siap dibenarkan ya Sandia ya. Capek-capek, tapi dia bikin proposal kan sering banget ya. Dicoret-coret sama Pak Kodok gitu. Wah, kadang-kadang masalahnya Pak Kodok apa? Lagi sibuk kayak kemarin. Pak Kodok lagi apa itu? Pak kali ngirim Pak ini gimana proposal? Lihat sekilas. Oh iya udah. Padahal pas begitu dari print, waduh, kok begini kan gitu ya. Makanya usahakan jangan lewat HP atau Pak Kodok ya. Mending udah di print aja ya. Karena matanya buram, kalau lihat komposisi kecil udah nggak kelihatan. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, menghargai waktu dengan senantiasa berusaha tepat waktu saat ada kegiatan. Ini harus menghargai faedah kalau tak langsung. Jadi ketika selesai mengerjakan segala sesuatu, kerjakan pekerjaan yang lain. Ini jangan suka membuang-buang waktu. Jangan suka membuang-buang waktu. Pakai waktu dengan baik. Kemudian mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup yang jelas. Seorang pemimpin itu harus, orang organisasi itu harus mempunyai prinsip. Jangan mau diombang-ambing. Nanti kamu akan punya yang sendiri. Kata sini, Pak Ketua gini. Oh, seksi gini. Atau gini. Ya, atau begini. Wow! Dia punya yang sendiri kan? Itu karena nggak punya prinsip. Kalau pemimpin tidak punya prinsip, akan puyeng sendiri. Siap, puyeng sendiri. Makanya punya prinsip. Patokan saya apa? Harus bagaimana? Tidak begini ya, mohon maaf. Gitu ya. Prinsip. Bersikap tulus, setia dan senantiasa menjaga martabat diri. Tulus, jangan selalu berpikir materi. Tulus, ikhlas, ya. Kemudian juga setia terhadap organisasi, jangan malah dari pengkhianat organisasi. Senantiasa menjaga martabat diri supaya organisasi juga terjaga martabatnya. Yang pengurus posisinya berpacaran malah, ya. Pengurus posisinya malah terbolos, waduh. Pengurus posisinya malah pada gimana gitu? Ketuanya mana? Aduh. Ya. Tuh. Apa itu tanggung jawab? Ditanggung, beri ngejawab gitu. Enggak, ya, begitu. Apa itu tanggung jawab kesadaran seorang melakukan suatu kegiatan dan bersedia menjalani resiko atas perbuatan tersebut, ya. Itu namanya tanggung jawab. Kayak saya pernah dikebukin 8 orang oleh orang, 7 orang atau 8 orang, gara-gara menghubungin tempat jualan VCD. Tapi saya mau tanggung jawab malah dihubungin gitu ya. Anda tanggung jawab itu resiko nih siap. Kita berhubung dia siap mau tapi malah dihubungin. Atau kita berbuat sesuatu ya siap harus menerima resiko. Saya kemarin belum pernah bawa mobil Avanza dari sini ke Majenang yang jemput yang silat. Saya mau yang silat tuh ada menjemput yang silat pakai Avanza. Tahu gak itu? Ngegesrek, pinggirnya lecet. Waktu tadi om gimana ini lecet? Kajilah kak sebenarnya. Udah ngomong nggak
nggak pura-pura nggak tahu, nggak langsung ngomong. Itu namanya tanggung jawab. Itu namanya tanggung jawab. Ya, kita tanggung jawab terus tingkah laku manusia untuk sadar akan perbuatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Tanggung jawab. Ya. Jadi jenis tanggung jawab, ada tanggung jawab pada diri sendiri, ada tanggung jawab pada keluarga, ada tanggung jawab pada masyarakat, ada tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab pada bangsa, negara, atau kepada lembaga, atau kepada organisasi. Oh, itu namanya tanggung jawab. Dari seksi apapun kamu harus tanggung jawab kamu. Mohon maaf ya, tadi mohon maaf, saya ke Pak Halim sendiri sampai ngomong. Karena kata Pak Halim, saya melihat dari itu Pak, yang sebelum-sebelumnya. Jangan lihat yang sebelumnya. Kita itu harus realistis. Al-muhafadzatu ala qadri shalih wal amru bil jadidil asli. Ambil apa? Al-muhafadzatu ala qadri shalih, jika yang lama itu baik, ambil. Tetapi jika yang baru lebih baik, ambil yang baru. Jangan selalu mengacu, wah tahun yang kemarin begini. Wah kan nanti kata si Abid, wah Abid juga kemarin begini Pak. Nggak ada bahasa begitu dalam organisasi. Kalau seorang pemimpin nggak ada begitu. Oh, tahun lalu begini, ya tahun lalu juga begini, nggak ada. Ya, jadi ketika yang lama bagus teruskan, tetapi ketika jelek maka itu apa itu motivasi ya. Oh, terus kemudian jadi kita tanggung jawab sama ya. Apa sih itu tangguh? Jadi kan harus tangguh ya. Apa sih itu tangguh? Atau hardiness? Suatu konstelasi karakteristik kepribadian yang membuat dari individu atau menjadi lebih kuat, tahan dan optimis dalam menghadapi stres dan mengurangi efek negatif yang dihadapi. Itu namanya tangguh. Ingat, dalam berorganisasi pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah. Kalau kamu nggak tangguh, kalah. Kalau kamu nggak tangguh, kalah. Orang organisasi harus tangguh, jangan cemen. Ada masalah dikit nangis, ada masalah dikit cerit, ada masalah dikit gerak. Enggak, ya. Harus tangguh, harus kuat, ya. Orang organisasi harus, karena dia pasti akan berhadapan dengan masalah. Temennya diatur nggak malu, masalah nggak? Berteman nggak malu malah nangis. Diledek orang nanti dibully kamu. Siap? Masa pemimpin dibully? Siap? Nah, ya. Harus tahan, optimis. Pasti bisa, aku bisa. Tapi jangan sombong. Jangan ucapkan. Yang optimis itu ada di dalam batasnya sedikit sekali di kesombongan. Ya. Merasa diri bisa, pasti bisa, akan terjadi, itu optimis. Tapi jangan diucapkan. Wah enteng, itu sombong. Tapi dalam hati, bisa, aku bisa, aku bisa, bisa. Gitu kan? Optimis. Ya. Belum pernah melakukan itu, tapi ngomong aku bisa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Contohnya, kamu pernah ngeliat apa namanya atap baja ringan yang diketak seperti itu? Saya belum pernah masang atap baja ringan, tapi kata saya bisa. Ini bisa, nyatanya jadi. Itu yang sekat kamar mandi putri di atas bisa nyatanya. Itu tadi kembali lagi nyetir mobil sama jenang bisa nggak ya? Bisa gitu. Ada masalah kamu jawab ya. Jangan takut, jangan kebanyakan takut, jangan kebanyakan mikir ya. Siap? Siap. Itu orang yang tangguh. Apa itu tangguh? Kepribadian kamu harus memiliki kontrol pribadi, komitmen, siap menghadapi tantangan. Itu intinya, bukan kamu itu hebat, tapi siap menghadapi tantangan. Ya,
Siap menghadapi tantangan. Dapat bertahan dalam situasi yang mendesak. Ya. Dapat bertahan dalam situasi yang mendesak. Jangan cepat mundur. Ada masalah bereskan, ada masalah bereskan, ada masalah bereskan, ada masalah bereskan, ada masalah bereskan. Ya. Jangan berpikir ini kalau begini bagaimana ya? Ini kalau begini bagaimana ya? Ini kalau begini bagaimana ya? Nggak maju-maju, nggak mulai-mulai. Ya. Mau minum dulu, silakan. Hah? Ya, silakan. Ya. Jadi jangan banyak berpikir, akhirnya nggak mulai-mulai. Ya. Oh. Tapi jalanin aja, ada masalah bereskan, nggak takut. Ya. Mungkin akan merasa stres. Ya. Tantangan pekerjaan itu kadang-kadang membuat kita mumet. Saya dulu waktu masih jadi PU, kepala TK waktu itu kan, itu calon ketua OSIS yang ada orang yang lagi jelasin dia ngobrol sendiri. Ya, gimana nanti anak buahnya juga nanti ketika dia mimpin rapat, anak buahnya ngobrol sendiri, rasain aja. Ya, kenapa sih saya kalau ikut upacara keselamatan saya? Itu intinya. Bagaimana nanti rasanya ya ketika kamu sedang bicara yang lain ada yang dengerin satu itu akan terasa ketika kamu jadi seorang ya. Nah di sini akan bikin stres. Pernah saya waktu saya dulu jadi PU di sini, saya jadi operator emis, operator simpatika, bendahara pos begitu dari semua. Gimana ini harus beres malam ini? Semua nggak mungkin ini. Akhirnya apa? Tolong guru-guru semua, tolong harus panggil ke sekolah semua, bantu saya dan alhamdulillah guru semua bantu beres semua. Ya, itu masalah teamwork, kata saya kalau misalnya ini nggak beres, dengan nanti nggak pada dihonor, nanti bosnya nggak cair gimana? Ada datang. Ini lebih. Jadi ketika ada masalah ya jangan malah stres, tapi kita cari solusi. Ya. Terus kemudian menyukai bekerja keras, nikmati, enjoy. Dengan bekerja keras itu enjoy rasanya, nggak capek. Ketika kita banyak mengeluh kita capek, tapi enjoy aja, ya enak aja. Capek kayak apa enak. Nah, terus kemudian antusias menyongsong masa depan. Ada adanya keinginan dari sini aku harus begini, mau begini, banyak sekali impian di otak. Terus orang pemimpin itu harus banyak impian di otak. 1000 mimpi. Ya minimal punya 50 mimpi lah. Paling sedikit itu. Aku minimal punya 50 mimpi dalam otak. Bayangkan aja, mungkin nggak punya begini kalau nggak mimpi dulu. Saya sering banget ngomong, aku harus kita mudah-mudahan punya kelas digital itu kan dari dulu. Dari mana? Ya Allah, mimpi. Tahu ya berapa? Hah? 199. Wow. Mimpi dulu. Jangan terserah kalau kita punya Allah. Jadi mimpi aja dulu mimpi. Punya 50 minimal, yang kurang dari 50. Syukur-syukur 1000. Tulis, aku punya mimpi ini. Sekarang di otak sini nih, di otak seorang Rusono itu di belakang ada bor. Ada bor poli. Di sini ada di situ ada gedung 3 sana bawahnya ada ini. Kita kebayang semua itu dan dalam mimpi. Bukan mimpi lagi tidur, bukan, tapi mimpi. Kenapa itu gedung dijebol? Kita kebayang dari dulu mau begitu. Bukan tiba-tiba. Kamu mungkin nanti punya tempat duduk di belakang tuh model itu. Kita kebayang dari dulu yang mau.
tantangan buat kita. Ya, mau memimpin dari tantangan sangat berguna nanti buat kita. Oke, itu namanya orang-orang yang tangguh. Apa itu selalu ingin belajar? Tapi harus selalu ingin belajar ya. Punya karakter selalu ingin belajar. Dan pernah merasa diri sudah hebat, merasa diri sudah puas. Ini karakter ini harus ada pada diri seorang para pemimpin-pemimpin. Siap jadi presiden Indonesia? Ya. Kemarin kata kepala kanwil waktu saya ke Semarang kemarin, Rin, saya kemarin. Hari apa saya coba bagiannya nggak apa-apa, bagus. Punya cita-cita. Tapi jangan ngeluh. Naik motor baik, naik mobil baik, naik pesawat baik. Jangan ngeluh, tapi punya mimpi. Kapan? Aku 2 tahun lagi harus punya pesawat sendiri. Mimpi namanya. Ya. Harus punya mimpi. Kalau Anda hidup harus punya mimpi. Kecuali Anda itu mati. Mimpi lah ya. Penting ya. Mau menjadi apa? Oh, ingat sekarang. Kemarin kata kepala kanwil bilang pemimpin Indonesia itu murid kita tahun ini. Iya. Kenapa? Masa emasnya Indonesia tahun 2045. Tahun 2045 kalian umurnya berapa? Kamu sekarang berapa umurnya? 13. Tahun 2023 kamu 13 tahun. Berarti tahun 2045 kamu berapa tahun? 35 tahun. Masa emasmu itu kamu jadi pemimpin bangsa saat usia 35-40 tahun. Oke? Siap? Siap? Harus siap. Muridku sekarang calon pemimpin bangsa di tahun emas. Ya? Kamu harus punya ini, karakter ini harus kalian miliki. Ya. Jangan jadi pemimpin pecundang, pengkhianat bangsa. Ya. Sukanya korupsi dan sebagainya. Tuh. Yang berikutnya adalah positif thinking. Jadi pemimpin harus positif thinking. Berpikir positif dengan cara sesuatu tanpa melihat sisi negatif. Hikmah itu masalah yang menyusahkan. Sakit, alhamdulillah sakit, jadi bisa istirahat. Iya positif. Ngomong lebih sering sembuhnya, lebih sering sehatnya daripada sakitnya, gitu ya. Positif thinking. Pak Haji kemarin kesini cerita sama saya, dia itu ngikut tes kepala KUA, nggak lolos, sampai dia marah-marah. Kenapa? Apa yang membuat saya nggak lolos? Gitu ya. Kenapa? Apa yang membuat saya nggak lolos? Saya orang itu dan sebagainya kan. Persyaratan apa yang saya tidak punya? Semua ada bohong. Ternyata kata gue, kalau aku jadi kepala KUA nggak jadi kasih sekarang ya. Jadi ternyata Allah itu punya rencana. Ketika kita nggak tahu, oh ternyata Allah punya rencana. Punya rencana. Gak ada yang mustahil, gak ada yang mustahil. Wah, aku sekolahnya nilainya jelek terus, nggak apa-apa. Ini karakter ini bangun dalam diri nanti menjadi pemimpin bangsa. Ya? Oke? Positif. Belajar disiplin, ya, dari negara Jepang. Karena saya 3 bulan bekerja bersama Yoshitaka, orang Jepang, di BPIK, Balai Besar Industri. Itu selama 3 bulan. Itu luar biasanya orang-orang Jepang dalam disiplin. Jam 8, jam kerja masuk jam 8. Enggak jam setengah 8 udah.
jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 3, 8 kurang masih kerja. Selalu tiap hari bisa begitu. Kok bisa? Dia berangkat tugasin. Tapi dia sarapan dulu di sekitar pabrik, di sekitar bayan itu. Dan kalau waktunya masuknya masuk. Ketika kerja waktunya kerja. Waktu istirahat dia keluar. Wah, gitu. Disiplin benar. Makanya ini perlu kita belajar dari Jepang. Perlu kita belajar dari Jepang. Mereka itu oleh disiplin, daya kaizen, continuous improvement. Ya. Jadi terus berkesinambungan itu terus kedisiplinan itu diturunkan terus. Jangan ngomong kayak tadi, bapakku aja, nenekku juga, kakekku juga, enggak. Kita harus jadi mulai sekarang. Itu. Jangan melihat nenek moyangmu, ya. Ketahuan nenek moyangmu gagal, ikutin lagi kan tidak gitu. Itu harus jadi yang sekarang. Oke. Negara ini masih sulit untuk disiplin. Kenapa sih? Kesadarannya belum ada dari masyarakatnya. Enjoy dengan diri. Ini pemimpin nggak begitu. Jangan habisin waktu dengan sia-sia. Disiplin itu dianggap sebagai seremonial aja, enggak. Ya. Sholat duha jam 7 ya jam 7. Upacara jam 7 ya jam 7. Hah? Jangan nunggu ini. Ya jangan nunggu disuruh. Masa udah ada jadwal kok ini. Habis. Siapa? Habis. Upacara beli. Terus. Habis. Jalo. Habis. Enggak, harus tahu waktu ya. Ini mental, moral, rasa malu bangsa Indonesia sudah mulai hilang ya. Maukah kalian lanjutkan? Bang Allah. Siapa yang bilang mau? Ketika disiplin itu dianggap penjara. Enggak, ya disiplin itu gimana dia? Disiplin itu karakter yang luar biasa. Ya, membangun disiplin dari diri sendiri. Nih, motivasi diri sendiri dulu. Aku harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin segalanya. Membuat target, harus punya target. Aku hari ini harus hafal ini, besok harus hafal ini. Ini PR harus beres. Dan itu pekerjaan tuh, aku punya target itu, pekerjaan itu, bangunan itu kemarin harus beres akhir Desember. Sekarang kita tanggal 5 belum beres. Target udah ada, coba ditulis di papan. Tuh, Indonesia kan. Membuat target yang kemudian bisa biasakan untuk tidak memulai suatu tugas Anda atau mau menunda. Yang suka nunda-nunda tugas nanti akhirnya luput ya. Kenapa sakit kamu Pak? Itu dulu. Ya, yang suka nunda nanti kayak sholat tuh. Si Alif sholat duhur nanti akhirnya nggak sholat kan? Jangan dilihat ketika Allah langsung sholat beres, tenang. PR besok. Ini buat besok belum, nggak beres. Karena suka ditunda. Belum lagi ketutup ada tugas lain. Waduh, tugas segini. Luput dari kerja. Dan sudah. Memiliki tekad komitmen yang kuat, action lakukan. Jangan hanya actionnya. Doang. Siapa yang suka ngomong doang? Pemimpin nggak boleh ngomong doang. Lakukan. Saya kemarin suruh kalian bersih. Saya keliling, ya. Ternyata luar biasa kalian ya. Kamar mandi luput nggak ada yang bersihin, saya bersih. Udah capek bersihin kamar mandi ke perpus, ya Allah nggak ada yang bersihin juga di perpus. Saya ngontrak manggil, bersihin dong ini. Ini ciri-ciri orang Indonesia harus dimandorin terus, kalau nggak dimandorin nggak kerja. Makanya nggak salah Jokowi ngambil pekerja itu dari Cina, karena orang-orang Cina tanggung jawab. Kalau orang Indonesia suruh kerja harus dimandorin terus, ya mandorin nggak kerja, ya rugi negara, ngerti? Mau jadi kamu nggak punya pekerjaan, itu harus tanggung jawab. Logika kenapa Jokowi mendatangkan pekerja dari Cina
Ini karakter-karakter kehidupan seorang pemimpin. Ya. Oke. Disiplin untuk kesehatanmu, untuk kehormatanmu. Ya. Jadi pemimpin yang berdisiplin tinggi, prioritaskan diri. Ya. Jadi kan gaya hidup berdisiplin itu sebagai sasaran Anda, jangan sebagai formalitas saja. Ya. Terus kemudian alasan. Nih, kebanyakan orang Indonesia senang beralasan. Buang. Jangan banyak jangan banyak alasan. Ya. Bagaimana kita itu yang suka cari-cari alasan, tapi menghapus kecenderungan untuk cari-cari alasan. Ya. Tuh. Nah, jadi pemimpin yang ini hendak imbalan hingga selesai tugasnya. Jangan sok dulu apa-apa udah mintain. Bereskan dulu kerjaan, baru menuntut hak, kewajiban dulu berikan. Gitu. Kerja cukup. Asal dong. Gajiku mana dong? Aku dibayar berapa? Jangan beris. Kerja cukup sudah. Hati-hati kalian jangan seperti itu. Jadilah orang Indonesia yang benar. Ya. Belum kerja udah minta gaji. Oke. Bekerja lebih cenderung dia dengan ketuntutan, ya. Oh, yakin akan keberhasilan, maksimalkan potensi. Wah, Kartika langsung lapar ya. Ya. Yakin, harus yakin berhasil. Ketika kita kerja harus yakin berhasil. Sehingga semangat nanti, ya. Jangan menunda pekerjaan, keberhasilan sama dengan impian ditambah kerja. Nah, kalau kamu mau berhasil, harus punya impian dan kerja keras. Impian dulu, tambah kerja keras, kamu akan berhasil. Kesalahan dan kegagalan sebagai langkah awal keberhasilan. Nah, gitu ya. Jangan menunda pekerjaan. Habis waktunya ya? 10 menit lagi ya. Oke, kerjakan dalam asepnya nggak ada. Coba kalian tonton yang ini perlu orang-orang yang berorganisasi penting. Ya.
Ya, gitu ya. Ketika kalian mau jadi orang hebat, maka pilih karakter ini. Ya, semua harus jadi pemimpin. Mau jadi pemimpin bangsa? Mau. Pemimpin bangsa bukan hanya presiden, pemimpin bangsa bukan hanya gubernur, pemimpin bangsa bukan hanya RT RW, semua. Ya, dimanapun kalian jadi pemimpin, jangan salah berkarakter. Oke? Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjadi pemimpin bangsa, selamat menjadi pengurus OSIS, selamat menjadi pejabat-pejabat di tahun 2050. Mau kalian keliling dunia? Bukan. Kalau misalnya kalian tukang macun, nggak mungkin keliling dunia. Ya? Jadi pejabat bisa nggak? Bisa. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.